Salam jumpa adik dengan saya Sofyan. Kita akan melanjutkan tutorial dalam penggunaan aplikasi My Accounting versi 17. Kali ini kita akan memasukkan transaksi yang ada di PT Cemerlang ini ya, transaksi. Namun sebelum kita masuk ke transaksi, saya terlebih dulu harus menjelaskan kegunaan daripada fitur-fitur yang ada di My Accounting versi 17 ini. Di sini ada banking, ada sales, ada purchase, ya, ada inventory, ada cut file. Namun yang perlu saya jelaskan adalah karena untuk cut file sudah kita kerjakan, inventory juga sudah kita kerjakan, kita lanjut kepada 3 fitur yang utama ini. Ya. Untuk banking, ya. Toolbar banking ini digunakan untuk mencatat dokumen transaksi kalau terjadinya penerimaan kas dan pengeluaran kas. Apabila penerimaan kas itu dicatat di receipt money, ya, tidak receipt money. Kita klik receipt money-nya, ya, receipt money. Kalau pengeluaran kas kita catat ke spend money di sini, spend money. Klik spend money akan keluar, ya. Spend money, ya. Klik ke spend money ya. Kemudian kalau penerimaan kas yang dari piutang jangan di banking, gitu nggak boleh. Berarti ini penerimaan kas receipt money adalah penerimaan kas yang bukan sumbernya ataupun asal usulnya berdasarkan ataupun dari tagihan. Itu bukan di spend money ya, bukan di receipt money. Demikian juga sebaliknya. Untuk spend money ini berarti bukan pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Gitu ya. Jadi kalau yang pembayaran utang itu berkaitan dengan purchase, sales, ya, purchase ya. Kalau penerimaan uang dari tagihan itu berarti sales, gitu ya. Kemudian kita masuk ke sales. Sales itu berarti ada transaksi-transaksi yang akan kita catat sebagai transaksi penjualan. Dicatatlah ke sales, enter sales, ya, itu dia. Sales, enter sales. Kemudian kalau dia penerimaan tagihan seperti yang saya jelaskan tadi, itu dari receipt payment. Ini klik receipt payment-nya. Muncul di sini receipt payment. Ini berarti penerimaan uang dari tagihan. Ya, dari customer kita terima uang. Ya. Kemudian kalau dia purchase, purchase ini berarti untuk maksud saya pembayaran kalau dia terjadi pembayaran utang, pay bill. Ya. Pembayaran utang, pay bill. Namun kalau kita catat transaksi pembelian barang dagangan, maka kita catatlah ke dalam enter purchase. Gitu ya, enter purchase. Itu yang perlu saya jelaskan sebelum kita memasuki daripada transaksi-transaksi yang ada di sini. Kemudian kita lanjut kepada kegiatan transaksi untuk yang pertama dulu, ya, pertama. Ya, ini pertama. Transaksi pertama ini berarti kita akan mencatat pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan untuk bulan yang lalu atau bulan November nih. Gaji karyawan bulan November. Ini kan gaji bulan November. Berarti dalam My Accounting kita sudah pernah catat di bulan 11 yang lalu. Kita bisa perhatikan account-nya. Account list, klik account list. Kemudian di sini ada kepala 2 yaitu liability expense payable. Berarti ada utang beban yang sudah kita catat. Tentu gaji yang 4.500.000 karyawan PT Cemerlang bulan yang lalu sudah pernah kita catat sebagai expense payable pada bulan yang lalu. Tentu hari ini kita mencatat tinggal pembayaran beban ini saja. Karena dalam transaksi MyWeb ini kelihatannya tidak ada reversing entries, jurnal pembalik daripada jurnal penyesuaian yang lalu. Ya, tidak ada jurnal pembalik. Karena jurnal pembalik itu biasanya dibuat di akhir tahun, ya, di akhir tahun. Hingga ini tidak ada di jurnal pembalik sehingga nampaklah nama akun ini di sini expense payable. Di sini beban yang kita bayar. Tentu transaksi ini kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kalau tadi saya jelaskan langsung dari banking,
kemudian spend money, itu ya dari command center, toolbar command centernya. Namun kalau kita masuk dari command center, bisa juga klik, kita pilih banking, kita pilih spend money, itu sama dia transaksinya kan, sama. Sehingga kita catatlah transaksi ini yang merupakan pembayaran beban gaji yang bulan yang lalu. Lihat di atas account-nya ini, deh. Account-nya ini dilihat, ini account-nya ini kita ganti. Ya, account ini kita ganti, dia kan masih under deposit fund ya. Under deposit fund ini berarti kan dana yang tidak boleh digunakan. Kita ganti kepada pengeluaran kas. Di sini ada pengeluaran kas, ini dia. Cash in bank berarti ya, cash in bank. Kita use account kan. Use account, cash in bank-nya. Sehingga berubahlah cash in bank-nya. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah cash, apa maksudnya, tax inclusive ini tidak boleh ada tanda checklist. Tidak boleh ada tanda checklist tax inclusive-nya. Ya, kita buang tanda checklist-nya. Itu dia. Buang tanda checklist tax inclusive-nya. Kita buang. Apa gunanya? Agar transaksi apa namanya ini, pengeluaran kas ini tidak kena pajak. Ya, tidak kena pajak, seandainya ada yang biaya-biaya lainnya tidak kena pajak. Karena kalau ada tax inclusive nanti ada kena pajak dia. Karena di Indonesia pajak itu hanya untuk PPN, ya. PPN atau PPH gitu. Tapi kalau untuk transaksi lainnya itu tidak ada kena pajak di sini. Kemudian check account ini. Check account kita isi adalah bukti kasnya ini. Kita pindahkan. Kalau ini softwarenya bisa kita copy, ya kita copy. Kalau tidak, kita ketik ulang. Kita coba kita copy paste, ternyata bisa copy paste dia, kita copy paste aja. Berarti dokumen PT Cemerlang ini adalah berbentuk Word. Kemudian tanggal. Ya, tanggal yang ada di sini adalah tanggal yang merupakan sistem daripada operasi Windows. Sehingga muncul tanggal 6 bulan 4 2020. Berarti di komputernya ini juga tanggal 6 bulan 4 2020. Ingat ya, ini dia. Ini harus kita ganti. Kita ganti sesuai dengan tanggal transaksi. Ini tanggal transaksinya. Ya, ini tanggal transaksi. Maka kita gantilah 1 Desember. 1, buat aja tanggal 1, garis miring bulan 12, garis miring 2011. Enter. Itu dia. Kalau di enter dia tidak mau, berarti ada settingan tanggal yang salah. Kemudian uang yang kita bayarkan adalah Rp4.500.000. Ini Rp4.500.000. Kita catatlah di amount-nya, Rp4.500.000. Pengetikannya tidak boleh pakai titik. Ya, tidak boleh pakai RP, langsung ketik saja 4500. 6 rig-nya ya. Kemudian kita enter aja sehingga muncullah RP-nya dan muncullah pembatas daripada ribuan. Cut file jangan diklik ya. Ini cut file jangan diklik. Ini jangan dipilih cut file-nya, jangan dipilih. Ya, jangan dipilih. Karena cut file adalah untuk piutang dan utang. Ya, kartu piutang, kartu utang. Ya, termasuk kartu utang kepada piutang kepada karyawan sama. Yang kita perlu isi adalah P-nya. P-nya ini ya, P-nya. Ya, P-nya kita isi. Biasanya kita isi cukup bendahara saja. Bendahara, Kemudian kita kasih tanda pembatas, titik koma, dan kita ambillah keterangannya ini yang ada di voucher atau bukti kas keluarnya. Ya, kita ambil, kita copy paste. Kalau nggak bisa di copy paste, berarti kita ketik. Kita ketik, kemudian kita pastekan ke sini, ke P-nya ini ya, sebagai keterangan, dan kita pastekan lagi dicatat lagi ke memonya ya. Agar apa memonya? Agar tadi seperti minggu-minggu lalu sudah kita terangkan, memo ini sangat berguna untuk jurnal. Karena nanti kalau kita review kembali jurnalnya, itu nampak keterangan apa daripada jurnal ini ya, apa yang menjelaskannya. Kemudian di sini account-nya nih, ya, account yang di bawah ini berarti untuk sebelah debit. Account yang di atas tadi adalah bank, berarti kredit. Debitnya biaya apa atau pengeluaran untuk apa di sini ya, kita lihat ya. Kemudian kreditnya adalah cash in bank. Jadi jurnalnya debit utang beban kan gitu ya, debit utang beban, kemudian kreditnya cash in bank. Kita klik saja sehingga muncul segitiganya. Kita seskan dia ke link kepada nama akun. Nama akunnya tentu
Kalau kita lihat tadi dari transaksi ini kan sudah kita tahu nama akunnya kan. Nama akunnya apa? Utang beban gitu ya, utang beban. Utang beban, maka ini ada expense payable. Kita masukkan expense payable use account. Sehingga otomatis dia memasukkan angka yang sudah kita lihat dari di amount tadi. Ini otomatis masuk dia. Secara otomatis ya, secara auto detect dia ya oleh si account Mayap accountingnya nih. Kemudian untuk melihat jurnal seperti biasa. Kita CTRR-nya aja. Tuh. Cash in bank sebelah debit, sebelah kredit, maksud saya cash in banknya sebelah kredit, debitnya expense payable. Di dalam Mayap accounting tidak ada masalah. Pencatatan debit duluan dengan kredit nggak ada masalah. Ya, itu dia nggak ada masalah. Yang masalah kita nggak bisa mencatat. Ini baru repot ya. Nah, jadi kalau debit kredit itu nggak ada masalah. Kalau di manual tuh biasa di tutorial ya para pembimbing itu mengatakan debit duluan dicatat baru kredit. Nah, itu nggak ada masalah juga, karena itu merupakan satu prinsip yang harus dipedomanin, debit duluan baru kredit. Namun kalau di Mayap accounting itu nggak ada masalah, no problem, mana duluan dicatat, yang penting dia tahu debitnya yang mana, kredit yang mana. Kemudian di atas ada pembayaran gaji. Itulah dia tadi penjelasan atau tadi memorial yang harus kita ingat kalau kita melihat jurnal ini. Tanggalnya sudah benar, kita okekan. Lantas kalau memo ini mau kita catat di dalam apanya ini, di dalam memonya ini boleh kita catat sebagai memorialnya saja boleh ya. Nah, kita catat seperti ini, kita pastikan pembayaran gaji karyawan boleh juga, itu juga gak ada masalah bila dicatatkan. Ini kan non teks ya, non teks dia. Tapi kalau tadi dia tidak non teks ya, maka dia kena pajaknya. Kemudian kita lihat dokumen bawahnya sudah benar, kita record. Ya, hilang dokumennya tapi sudah terrecord. Kita tutup jurnal jurnalnya ini. Ya, kemudian kalau mau lihat jurnalnya seperti yang minggu lalu, kita klik saja transaction journal. Lantas di sini rubah deh, jangan nggak dirubah. Di sini kita rubah tanggalnya, jadi from date. Ini from date-nya tanggal komputer. To-nya juga tanggal komputer. Ini nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa, biarkan saja yang to-nya, tapi yang from-nya wajib dirubah. Tentu tanggal transaksi kita atau dokumen kita ini semalam adalah dari mulai tanggal 1 bulan 12 gitu, atau kita ketik saja tanggal 1 bulan 1. Nah, gitu ya. Kemudian tanggal 1 bulan 1 2011. Artinya mana tahu nanti transaksi itu kita catat di tanggalnya ini salah di bulan 10, dia akan muncul. Tapi kalau kita batasi nanti umpamanya di tanggal, contoh ya, ini saya peragakan, kita ketik tanggal 10 ya kan, kemudian bulan 12 2011. Ini nanti transaksi ini nggak muncul. Tuh nggak nampak dia. Kenapa nggak nampak? Karena tanggalnya ini tanggal 10 kita buat. Harus tanggal 1. Apalagi tahunnya kita bikin tahun 2012. Ini 2012 juga nggak kelihatan dia. Kenapa? Dia masih 2011 tadi kan. Nah, kita catat di sini 2010 dan 2011. Di sininya tanggal 1. Enter, baru muncul dia. Ya, ini apa gunanya kalau kita mau melihat jurnal di tahun-tahun sebelumnya? 5 tahun yang lalu bisa kita lihat kayak gitu ya, jurnalnya ini akan terekam sampai kapanpun dia. Kemudian kita close. Nah, demikian sementara dulu untuk mencatat transaksi pengeluaran kas untuk utang beban gaji. Satu lagi kita masukkan ya. Penampak. Ini voucher kas kecil. Transaksi kedua voucher kas kecil. Voucher kas kecil ini kita masukkan ke dalam spend money juga. Spend money. Tadi kita masuk dari command center tadi kan, banking, spend money. Sekarang saya masuk dari icon toolbar, klik banking, klik spend money, sama. Lantas sini kita ketik ya, kita kliklah account-nya ini, kreditnya apa, berarti kan uang keluar, berarti ini kredit. Kreditnya apa? Kita klik, kreditnya adalah petty cash. Ini dia. Petty cash ya. Oke, use account kan. Ingat, dalam catatan kita, untuk Mayap accounting, sistem pencatatan kas, ya pencatatan kasnya itu kan kita kenal sistem pencatatan kas itu ada 2 jenis, yaitu atau 2 macam. Ada sistem inverse pound system, ada yang fluctuated system. Kalau inverse pound system itu berarti
dana kas tadi, yang kas kecil, pengeluaran kas kecil itu tidak dicatat. Yang nyatat jurnal besar. Kapan dicatat? Pada saat pengisian kas. Beda dengan My Accounting. My Accounting akan membuat sistemnya itu adalah fluctuated system. Ya, fluctuated system. Jadi dia sifatnya dia fluctuated dia. Sehingga pencatatannya setiap pengeluaran kas kecil dicatat oleh jurnal kas kecil gitu ya. Maka di sini siapkanlah jurnal kas kecil. Tentu kas kecilnya sebelah kredit, ini kan, ini kas kecil sebelah kredit. Kemudian jangan lupa juga ini include tag-nya sudah hilang ya. Ini tadi sudah kita hilangkan. Kemudian check-nya check account ini bisa kita buat dari voucher kas kecilnya ini. Ini dia voucher kas kecilnya. Kemudian kita buat voucher kas kecil. Ya, di sini bisa kita copy paste. Kemudian tanggalnya 2011 sudah terdetek dari komputer tadi. Kemudian tanggalnya tanggal 2, kita ganti tanggal 2. Nah, gitu. Amount-nya, jumlah uangnya yaitu 725.000. Enter. P-nya bendahara, jangan lupa. Kita kasih pembatas titik koma, kita isikan lagi sebagai memorialnya adalah bendahara membayar untuk pembuatan brosur, dan kita pastekan lagi ke memonya pembuatan brosur. Kemudian berikutnya kita bisa isikan juga di ACC-nya ini. Di akun ini ya. Ya, akun ini berarti debitnya. Debitnya pembuatan brosur. Pembuatan brosur itu kalau kita dalam pencatatan jurnal itu tentu adalah tentang biaya iklan. Advertising ya, advertising. Maka kita kliklah di sini. Kita search-nya linknya. Kita carilah biaya advertising. Kebetulan mayupnya pas ke biaya advertising. Ya, kita klik biaya advertisingnya, nih kita klik, kita pilih use-kan, langsung masuk angkanya. Kita lihat jurnalnya, ya CTRR, jurnalnya sudah benar, kemudian kita oke kan, lantas kita record, kita tutup. Ya, demikian dulu untuk tutorial kita yang kali ini. Sampai ketemu kita di tutorial berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.